Oke, di video kali ini gue mau sharing pengalaman gue pakai iPhone 13 bypass Wi-Fi only selama 2 mingguan. Sebenarnya gue pernah pakai 8 plus bypass Wi-Fi, iPhone X itu di 1 tahunan lah. Dan gue pakai aman-aman aja sih, nggak ada kendala. Cuman ya kendalanya kalau lagi di luar, kalau kalian nggak punya HP Android buat hotspot atau HP kedua, HP pertama ya sorry, untuk HP pertama yang buat hotspotin tuh agak susah. Cuma kalau kalian pemakaian di rumah sih ini berguna banget guys. Jadi iPhone 13 ini kan Wi-Fi only ya, bypass Wi-Fi. Dia nggak bisa pakai kartu yang pertama. Yang menurut gue kalau penggunaan dalam rumah sih masih oke, karena ada Wi-Fi di rumah, dipakai buat multitasking oke. Karena chipsetnya dia ini masih lumayan oke, masih kenceng. Dia punya chip A15 Bionic, RAM-nya 4 GB. Performanya ini bener-bener masih bagus banget guys. Terusnya juga dia punya desain yang menurut gue di tahun 2026 ini nggak ketinggalan zaman ya. Ini kan bisa lihat ya untuk desainnya, bagian belakang kameranya udah nyengsol gini, udah oke lah kekinian. Terusnya juga pinggirnya flat dan bagian depannya udah ada poni ya. Meskipun ini LCD-nya udah nggak ori lagi guys, kan bisa lihat ya. LCD-nya bagian depan ini agak tebal di bawahnya, tapi yang samping ya emang seginian sih rata-rata. Kayak gitu ya. Tapi overall untuk LCD-nya meskipun gak ori, gue udah pakai main game ini masih aman dan nggak ada kendala lah, nggak ada namanya ghost touch, multi touch juga masih main dia, multi touch masih bisa guys. Jadi masih normal sih untuk layar. Cuman emang feel-nya untuk layar original iPhone 13 tuh dia bagus ya sebenarnya, meskipun ya di seri iPhone 13. Oke, next. Untuk penggunaan sehari-hari kayak daily buat multitasking, HP ini masih aman banget ya kan. Mau buka aplikasi berlipat-lipat juga dia nggak bakalan nemuin masalah yang namanya nge-crash atau apa namanya not responding aplikasi itu nggak, meskipun dia bypass Wi-Fi ya. Kalian mau main game, misalkan kan buka semua game banyak, itu juga normal, nggak ada kendala. Nah, kebetulan HP ini yang gue pakai emang khusus buat kayak multimedia doang sih, kayak gue ngetek video, ngetek foto, terusnya kadang gue pakai main game kayak PUBG Mobile, terusnya game kayak Mobile Legends itu masih oke banget loh. Kalian bisa main dapat di 60 FPS. Dan performanya ini bener-bener masih oke banget ya. Apalagi buat kalian yang punya budget 3 juta pengen ngerasain iPhone, tentunya tapi bukan iPhone yang seri jadul ya. Ini iPhone 13 ini masih bisa jadi salah satu alternatif ya kalau kalian mau jadiin HP ini sebagai HP kedua sih pastinya. Ya kalau jadiin HP pertama yang tadi gue bilang agak repot karena dia kan nggak bisa pakai kartu. Meskipun kalian pasang kartu dia tetap tidak ada layanan kayak gitu. Malah kadang SIM tidak terbaca. Itu untuk dari pemakaian daily oke. Dari baterai, saran gue sih kalau misalkan kalian cari iPhone bekas ya, terutama di seri 13 nih yang lagi kita bahas, kalian jangan cari baterai health tinggi. Contohnya tuh kayak 95 sampai 100. Itu jangan sih. Bukan, kenapa alasannya ya? Karena rata-rata baterai dengan usia iPhone ini yang udah hampir 4 tahun, baterai health di 95 sampai 100 tuh rata-rata ya jarang dan biasanya gantian gitu, karena usianya juga udah lama. Rata-rata baterai ori itu ada di 70 sampai 80-an. Jadi untuk kayak waktu pertama rilis gue pernah beli iPhone 13 juga dan HP-nya masih ada sampai sekarang, itu dipakai pribadi. Itu baterai health-nya sekarang di 72 kalau nggak salah, dan itu masih awet banget meskipun bukan 100%. Jadi buat kalian yang baru beli iPhone, jangan tergiur dengan baterai health 100 ya, tapi utamakan itu baterainya ori. Nah kebetulan untuk di iPhone 13 yang Wi-Fi only gue pegang ini, dia baterainya masih ori. Di sini baterai health-nya dapat di 86%. Jadi udah 3 hari nggak gue charge ya. Terakhir tuh baterainya ada di 70%-an, sekarang udah 49. Emang HP jarang dipakai juga sih. Tapi di sini emang ada notifnya ya, tidak terverifikasi. Nah, jadi untuk iPhone yang gue pakai ini, dia emang ada notif service gitu. Contohnya kayak di baterai kayak gini ya. Nih, baterai, terusnya kamera dan layar ya. Kalau layar udah jelas ganti di bawah nih, riwayat service. Cuman untuk kayak konfigurasi ini yang bagian atas
Ini terjadi biasanya karena swap engine guys. Swap mesin gitu. Jadi banyak juga iPhone yang bypass tuh bukan karena lock iCloud, tapi karena emang mesinnya dituker gitu. Di Cina gitu, banyak HP Cina yang kayak gini guys. Bukan iPhone yang dari Cina gitu, bukan HP Cina. Ntar HDC disangkanya lagi. iPhone yang dari Cina gitu, rata-rata kayak gini. Maksudnya yang dari region Cina gitu. Bukan gimana ya? iPhone ori tapi rata-rata dari Cina biasanya kayak gini. Yang bypass WiFi itu karena swap mesin gitu loh. Nah, jadi dia muncul konfigurasi kayak gini. Baterai tadi kan makanya tulisannya tidak diverifikasi, terusnya kamera juga selesaikan perbaikan. Tapi yang benar-benar diganti pure ini layarnya nggak ori karena tulisannya di bawah nih terpisah gitu loh cara bedainnya. Tapi untuk dipakai sehari-hari masih aman ya untuk layar, meskipun dia layarnya udah ganti. Multitask juga masih bisa ya. Multitask masih bisa, masih aman. Dipakai buat main game juga nggak ada namanya delay, nggak ada ghost touch. Kalau delay ya sebenarnya ada ya, tapi sepersekian aja lah. Karena untuk LCD ori iPhone tuh bener-bener enak banget buat dipakai kayak gitu. Sedangkan ini udah gantian. Nah untuk daily itu sih yang menurut gue jadi kelemahannya buat kalian yang mau coba pakai iPhone WiFi only, itu hanya di sinyal. Nah di sinyal tuh kalian agak repot kalau kalian keluar rumah karena kalian harus menggunakan internet. Jadi dia nggak bisa pakai kartu SIM. Nah terusnya untuk dari HP ini apakah ada panic full? Coba kita cek dulu ya. Analytical. Dimana kita lihatnya? Privacy ya. Privacy, terusnya ke bawah. Analisis peningkatan. Ini data analisis ya. Ini kita lihat untuk data analisisnya, kita cari panic, bukan panic attack guys, tapi panic full. Nih dia untuk panic fullnya dia nggak ada guys, jadi aman ya HP-nya juga. Nah buat kalian mungkin yang pasti nyangka iPhone bypass WiFi banyak part diganti, terusnya banyak panic full. Ya ternyata nggak semuanya, tergantung kalian dapat hoki-hokian juga. Kayak gitu. Cuma kalau part-part banyak diganti ya kemungkinan kayak gitu ya, ada. Cuma karena ini memang dia basicnya swap mesin jadi aman sih. Nah untuk kelemahannya itu, untuk kalian pakai download sih masih bisa, bukan sih ya, emang masih bisa. Nih gue download banyak aplikasi ya. Emang penggunaan iPhone ini gue pakai tuh gue peruntukan buat multimedia kayak nonton YouTube ya kan, main game. Nih ada game Mobile Legends juga nih di sini tuh, dan ini masih aman banget, lancar, nggak ada kendala. Asalkan kalian punya Apple ID. Kalau misalkan mau download nih, misalkan kalian mau download PUBG atau game apa, nanti kita akan tes juga nih guys, dia masih aman banget. Nah jadi kesimpulannya sih buat kalian yang punya budget 3 juta, ini kita ngobrol ini aja, ngobrol santai. Budget 3 juta sih HP ini bisa dibilang worth it buat orang-orang tertentu, dan bisa juga dibilang sangat tidak worth it buat orang-orang tertentu. Kalau misalkan kalian belum pernah pakai iPhone, pengen ngerasain feel iPhone dengan 3 juta, ini sih jauh lebih bagus build quality-nya daripada Android guys, serius. Meskipun layar udah nggak ori, tapi layar KW-nya iPhone tuh lebih bagus dari Android OLED. Ini dia untuk dibilang worth it, karena dengan harga 3 juta kalian bisa cobain spek chipset A15 ya. Terusnya juga kalian bisa ngerasain sensasi pakai iPhone. Meskipun ini udah ada fitur Face ID, tapi dia nggak berfungsi ya, karena LCD-nya udah nggak ori gitu. Untuk kamera juga, ini kameranya bagus banget. Nih lo lihat deh, tuh. Ini kameranya tulisannya atur ulang ya. Ini dia nggak ada kendala sama sekali, nggak ada masalah. Semua lensanya bisa dipakai 0,5, terusnya cinematic mode, portrait mode itu bisa, dan hasilnya bagus banget. Overall sih kayak gitu doang ya. Jadi kesimpulannya HP ini ya menurut orang-orang tertentu worth it dan tidak. Kalau menurut kalian ini worth it atau enggak? Kalau menurut gua ya ini worth it buat jadi HP kedua. Cuma kalau HP pertama tuh agak repot. Kayak gitu. Oke, jadi semoga kalian bisa tahu ya kelemahan dan kekurangan, kelebihan. Ini sharing pengalaman gua, dan
Mungkin kalian juga belum tahu kalau HP ini tuh nggak bisa di reset. Kalau kalian mau jual, kalian harus hapus manual foto, game, dan lain-lain aplikasi ya. Jangan hapus dari pengaturan kayak gitu. Nanti harus di bypass lagi. Jadi segitu aja videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bisa mengedukasi kalian yang lagi kebingungan mau beli ini worth atau enggak. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe selalu dan like videonya. See you.